orangutan. Ya kan? Seru banget. Ya, tapi kamu jangan nengok saya ngomong orangutan ke sana, maksudnya saya. Bukan, itu di sana di hutan situ yang harus kita perhatikan gitu loh. Yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Navicula. Selamat pagi. Halo. Pagi. Ada Robi, ada juga Gembul, ada Made dan juga loh. Ini kok tiba-tiba dari bara suara ini ya kan? Ini maksudnya apa ini? Coba tolong dijelaskan. Dadang mana nih Dadang? Dia Dadang lagi habis cukur rambut. Tolong topengnya dibuka gitu ya. Kok bisa ada ini sirup? Lagi, kebetulan Dadang lagi berhalangan. Oke. Dia lagi menunggu kelahiran putranya. Oh, anaknya? Anak setahu saya yang pertama sih. Tahunya gitu ya. Tahu katanya udah 20 tahun sama-sama. Iya kan? Oh, gitu anak pertama ya. Iya. Ya nanti kita tanya sama Dadang dikonfirmasi ya bener nggak anak pertama gitu ya. Tapi beda kalau ngomongin Navicula kan ini dari SMA ya kalian bareng-bareng. Boleh nggak diceritain? Iya, tahun 96 waktu itu. Iya. Itu awalnya dulu yang personil yang pertama ya. Itu saya dan Dadang. Oke. Jadi bikin Navicula, habis itu 98 Gembul masuk. 2002 Made masuk. Ya. Terus Lama kan banget. perjalanannya kan panjang kan 20 tahun. Itu gimana nih, ada pasang surut kah gitu atau misalnya kan kalian temenan nih ya kan? Iya. Pasti ada kan. Hidup itu bagi roda. Asik. Oke. Gimana? Asal nggak injak tokai aja. Gimana, Bul? Udah termasuk yang cukup lama kan dari 98 loh. Ya, saya gabung 18 dengan tahun. mereka dari 98. Kebetulan kita satu SMA. Di kakak kelas waktu itu. Selama hampir 18 tahun ya, udah bareng ya. Karena kelamaan mungkin jadi lupa ya suka dukanya jadi kita berusaha mengingat sukanya lebih banyak. Lebih baik sukanya ya. Tapi Dukanya bisa kita jadikan pengantar ke yang lebih baik gitu. yang belajar dari Jadi yang berusaha dibuat happy aja. Tapi yang keren dari mereka ini artinya bukan hanya kekompakannya bisa menjaga sebuah band sampai 20 tahun, tapi band yang kalau tadi Anda juga sempat mendengarkan alirannya grunge, rock seperti itu, tapi punya kepedulian terhadap isu-isu sosial khususnya lingkungan. Kebetulan kan tanggal 5 Juni kemarin kita baru memperingati Hari Lingkungan, ya kan? Dan apa sih yang membuat kalian kenapa concern terhadap lingkungan? Karena kita memang suka sama topik itu. Menurut kita topik itu keren gitu loh. Dan topik itu seharusnya bukan cuma musisi, bukan menjadi urusan LSM atau pemerintah aja. Ya, tapi menjadi urusan atau hal yang urgent bagi semua profesi. Karena kan kita semua berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan kan. Jadi di sini jadi kita ya untuk biar lebih bertanggung jawab gitu aja. Karena sebenarnya kerusakan lingkungan itu lebih pada selamatkan diri kita dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Kalau di daerah Bali gitu, tanda-tanda kerusakan seperti apa sih yang kalian lihat ada di sana gitu? Ya Bali kan kita kenal daerah pariwisata dan pembangunan pariwisata ya itu udah pasti akan berjalan paralel dengan kerusakan lingkungan gitu. Pariwisata bawa hal yang bagus tapi di satu sisi bawa hal yang buruk juga. Bagaimana dengan rencana kalau misalnya reklamasi? Kan sempat ada waktu itu ya kalau nggak salah di 2014 ya di Teluk Benoa itu kan mau ada isu tuh untuk reklamasi. Kalau nggak salah kalian juga termasuk yang against itu kan? Kenapa sih? Padahal kalau kita lihat itu kan bisa kalau makin banyak daratan, pariwisata semakin meningkat, kan artinya juga bisa mendatangkan kebaikan buat masyarakat setempat maksud saya. Iya. Nah ini pariwisata itu baiknya tapi ada sisi buruknya juga gitu dan sering sisi buruknya itu akibat bukan kita butuh gitu loh, kita butuh tapi kalau kita lihat ada beberapa hal kayak reklamasi itu bukan kebutuhan lagi, itu udah keserakahan. Nah keserakahan inilah yang membuat lingkungan jadi rusak gitu loh. Apalagi tahun 2009 sendiri untuk daerah selatan sebenarnya kan udah moratorium di Bali. Udah nggak boleh lagi pembangunan karena menurut catatan Walhi aja udah kelebihan 9.800 kamar. Jadi kalau menurut kita sih lebih besar supply daripada demand, tidak menguntungkan secara ekonomi juga. Oh gitu. Tapi beda, aku pengen ngajak ngobrol Iga nih yang paling ujung ya kan? Kamu kalau bisa lihat kalau yang paling kinclong gitu ya kan? Iga, selamat pagi. Mau dong nih ya dari mata Iga sendiri nih ya melihat Navicula nih seperti apa? Kebetulan gue pertama kali nonton 2010 ya, sekitar 2010. Waktu itu nggak tahu Navicula tuh apa gitu. Jadi emang waktu itu isengnya datang dan terkejut dengan performance-nya, dengan musiknya. Pada saat itu benar-benar no clue datang ke event apa di Colors. Iya, di Kemang pokoknya itu. Eastern Promise. Ya, habis itu udah jadi habis itu langsung jadi fans, dan ngikutin mereka dan akhirnya bisa beberapa kali sepanggung bareng. Sampai kemudian tiba-tiba diajak untuk gantiin Dadang. Jadi saya ini penggemarnya Navicula dan menganggap Navicula ini sebagai band rock yang energinya besar sekali di performance-nya dan punya konten lirik yang konten lirik yang diaplikasikan juga secara perbuatan gitu ya. Jadi
gimana ya? Apa punya agenda, punya wacana dan juga melakukan hal tersebut gitu. Ya jelas lah, jangankan bukan cuma Iga, saya juga tadi sampai ngefans banget ya kan, musik-musiknya. Keren banget ya kan, sampai ikut goyang gitu semua Udah di pasti. sini. Biasa kan saya mendengarnya kan kata-kata metropolitan. Ini akhirnya pelajaran metropolitan. Kemudian juga mafia hukum. Coba dahsyat banget enggak tuh, ya kan? Bener banget. Dan juga tadi pas mereka kan mereka atraktif banget tuh aksi panggungnya kan. Walaupun rambutnya kagak gondrong-gondrong banget nih kalau Rodia lah. Tapi tetap aja Iga begini goyang-goyang, Gembul juga begini cuma poni doang. Gini. Akhirnya saya juga pede deh walaupun saya bawain acara saya tetap Goyang gini juga gitu. gini. Walaupun masih ada sini udah mulai agak botak dikit. Tapi bener mungkin gak sih nanti kan kalian lagi mempersiapkan album ke-7 nih ya? Album ke-8 udah Ke-8 rilis. Ke-8 ya? Ya. Album Yang ke-9 ke-9 ya, ya, tapi oke. untuk 20 tahun Navikula. Oke, nanti untuk 20 tahun ini mungkin nggak nanti Iga akan berkolaborasi di dalam album ini? Kenapa tidak? Waduh. Hati-hati loh. Karena walaupun Iga bilang tadi ngefans, tapi sebenarnya kita juga kenapa ngajak dia karena kita ngefans juga. Gitu. Ini gayung bersambut nih namanya. Oke, terus lo tips dong mungkin buat dari teman-teman, mungkin gantian dong. Coba Madi ngomong ini. Buat mungkin para musisi-musisi yang mungkin baru ataupun juga sudah lama supaya bisa istiqomah, bisa konsisten nih seperti kalian. Iya. 20 tahun loh, gila loh. Ini udah kayak berarti orang menikah loh. Atau jangan-jangan memang masih begitu juga ya? Membuat sebuah band tuh harus mikirin kayak mau pilih pasangan hidup kan? Iya, gitu? sama. Iya, ada ya. Ya, buat para musisi, teman-teman musisi yang ada di Indonesia, mungkin biar bisa konsisten kayak kita nih, rajin minum jamu. Jamu apa nih? Jamu apa nih? Jamu kuat awet laki? muda. Jamu Awet muda. Awet jadi. Oh iya, atau galian singset? Biar kurus terus, slim terus gitu ya? Perlu gembul. Dia jamu gitu. kuku. Kuku gembul. Minum jamu, tapi emang suka banget ya minum jamu, bener gitu. Oh iya. Suka minum jamu, pagi-pagi baru bangun biasa minum jamu. Oh iya. Nah, tapi apa mungkin Jawabannya kalau gampang itu kalau bikin biar tetap eksis, Awet. jawabannya ya jangan bubar. Jangan bubar. Jangan bubar. Iya. Konsisten gitu ya. Tapi by the way kan kalian kan indie kan ya. Tapi dulu sempat bergabung bersama sebuah label. Itu alasannya kenapa sih bergabung dan Oh, iya. kemudian keluar dari sebuah label? 2005 deh. 2005 waktu itu kita bergabung sama major label. Ya cuma kita beruntung gitu. Bahwa begitu bergabung kita belajar kan, oh industri musik kayak gini. Nah, tapi pada waktu itu juga berbarengan internet juga lagi booming. Oke. Kan jadi sosial media lagi booming. Ya. Kita pikir wah ini pasti akan berubah nih industrinya, dan ternyata tebakan kita benar gitu. Jadi setelah itu udah nggak ada lagi istilah major sama indie. Udah semuanya, bahkan kalau kita lihat sekarang band-band yang gede-gede internasional pun juga kebanyakan indie independen. Oke, secara kalian akhirnya mempromosikan setiap album-album, kalau kalian independen ini dengan cara apa? Mungkin buat ini jadi inspirasi kan buat yang nanti akan Ya mencoba. standar sih. Kalau intinya ada tips nih ya. Oke. Iya, siap. Ya, Oke. dari kita yang omong kepada dedek-dedek. Iya. Nah, kalau untuk membuat suatu secara sustainable ini ada namanya GBHN, garis-garis besar haluan navikula. Oke. Iya, negara ya. Ya, itu yang pertama adalah idealisme. Jadi kalian do what you love and love what you do. Lakukan yang kita suka, karena kita kan jangka panjang kan. Kalau kita melakukan yang kita suka kan boring banget kan, males gitu. Yang kedua adalah kreativitas. Artinya asah terus, jangan melakukan hal yang sama berulang-ulang karena itu jalan di tempat. Cari tantangan, bikin sesuatu yang belum pernah dibuat, yang baru, inovatif gitu, kreatif. Idealisme, kreatif. Yang ketiga adalah entrepreneurship. Harus ada logika bisnis kan. Biar kita tur-tur sampai di rumah istri marah-marah kan. Iya, Kulkas dapur kosong. harus ngebul dong. Iya, gimana nih? Akhirnya selingkuh sama dagang pizza. Akhirnya satu lagi apa? Satu lagi? Itu tadi. Enggak, jadi itu aja ya? Ya. Kayak idealisme, kreativitas, entrepreneurship. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat nih kan zaman sekarang musik kan udah berkembang banget. Zaman sekarang lagi top-topnya tuh, lagi trennya tuh kan elektro, pop dance gitu. EDM ya? EDM gitu. Mungkin nggak sih kalian agak sedikit bergeser ke sana atau tetap mau dengan konsisten dengan rock genrenya? Genre kalau kita udah genre, kalau Navikula udah punya formulanya sendiri ya. Dan kalaupun ada tambah-tambahan itu ya karena kita berproses aja. Sebenarnya Navikula Grand sendiri juga ada folk, kita juga album kelima Alchemist itu ada techno-nya juga. Jadi kita ada gamelan bahkan ada marimba. Jadi kita terbuka aja sama itu. Dan kita pikir juga genre itu kayak fashion dia. Iya, terus. Ya itu aja. Bukan berkembang sebenarnya muter-muter di situ aja. Tinggal dipasang-pasang kayak puzzle gitu. Oke, jadi nggak sabar nih kita pengen nunggu nih album yang ke-9 ini berarti ya nanti ke depan ya? Iya. Oke, jadi proyek ke depan selain mungkin mempersiapkan album, apa yang terdekat? Apa ya?
ya ini kita berulang tahun yang ke-20. Jadi ulang tahun ini persisnya tanggal? Sebenarnya kita tidak tahu persis, cuma kita bikin sendiri. Oh gitu. Lu gimana? 17 Juli gitu. Oh, 17 Juli. Oke, Oke. bulan depan ya. Ya, kita kan agak short. Jadi, kapan ya 17? Jadi mungkin nyanyian itu 17 Juli pertemuan antara Dadang dan Robby pertama kali. Ya. Oke. 17 Juli itu ya. Atau karena memilih nama Navikula, saya juga lupa gitu loh. Oke. Mungkin karena waktu kecil saya lebih senang. Wah, Navikula itu artinya adalah kapal kecil yang akan terus melewati 20 tahun ke depan ini dalam samudra-samudra industri musik yang terus saja mungkin bersaing, tapi mereka tetap konsisten dengan idealismenya mereka. Navikula luar biasa. Selamat pagi, terima kasih sekali lagi teman-teman Thank you sudah banget ya hadir. udah ngobrol-ngobrol di Indonesia Morning Show. Yes, dan yang keren banget, Bi, itu yang kita harus